Halo, ini adalah video simulasi P2K2 Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak Sesi 1, langkah 1-4. Saya Elnirina Octaviani dari Angkatan 9 nomor absensi 10 KP042258. Selamat menyaksikan! Selamat datang ibu-ibu di P2K2 kali ini. Terima kasih ibu karena telah hadir pada pertemuan kali ini. Terima kasih juga kepada pemilik rumah yang telah menyediakan rumahnya untuk dipakai kita pertemuan hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pengasuhan dan pendidikan anak. Di modul pengasuhan dan pendidikan anak ini terbagi menjadi 4 sesi. Yang pertama adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Kedua adalah memahami perilaku anak. Ketiga, memahami cara anak usia dini membantu anak sukses di sekolah, serta kegiatan yang akan dilakukan selama pertemuan, yaitu berupa diskusi, kemudian permainan, menonton film, juga dilanjutkan dengan mempraktekkan cara pengasuhan di rumah. Mengapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Supaya bikin contoh si anak lebih baik juga gitu. Terima kasih Ibu atas pendapatnya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kita akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi, karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Bu, sekarang kita bagi kelompok. Satu kelompoknya ada 3 orang. Berarti karena di sini ada 6 orang, kita bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok dari sini, dari ibu sampai ibu. Kemudian kelompok 3 dari ibu sampai ibu juga. Nah, sekarang kelompok 1 maupun kelompok 2 silahkan diskusi mengenai hal apa yang paling membahagiakan ibu sebagai orang tua, dan kedua adalah hal apa yang paling menyulitkan bagi ibu sebagai orang tua. Silakan ibu diskusi, Bu. Kelompok 1 udah? Sudah. Silakan Bu, kelompok 1 kira-kira apa Bu hal yang paling membahagiakan dan paling menyulitkan ibu sebagai orang tua? Yang paling sulit apabila subuh disuruh bangun, utama sholat subuh, paling susah. Yang paling membahagiakan di rumah anak turun sama keluarga, mandiri sendiri. Baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Berarti cara ke-1 untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena ini dapat memperkuat kasih sayang antara orang tua dan anaknya. Kemudian selain itu dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah atau tantangan dalam mengasuh anak kepada pasangan ataupun keluarga, sehingga bisa lebih ringan gitu ya Bu dalam menghadapi masalah yang ada. Topik selanjutnya adalah mengenai memahami pentingnya menyamakan perkataan dan perbuatan sebagai orang tua. Ibu, sekarang adalah permainan terbalik atau bermain terbalik. Ibu tahu Bu lagu Kepala, Pundak, Lutut, Kaki? Oke, tahu? Oke. Sekarang kita coba dulu Bu. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Sekarang kita naikkan levelnya ke yang paling cepat. 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, kaki, lutut, kaki. Ibu-ibu, dari permainan barusan apa yang bisa Ibu pelajari Bu? Konsentrasi. Kira-kira Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika pendamping berkata apa tapi gerakannya kemana? Yakin Bu nggak kesel? Dikit. Dapat kita simpulkan ya Bu, lebih mudah untuk mengikuti gerakan atau perbuatan daripada apa yang kita bicarakan. Begitu pula dengan anak-anak Bu. Jadi kalau anak-anak itu cenderung mencontoh atau meniru dari perilaku Ibu sebagai orang tua ataupun ayah dan anggota keluarga lainnya di rumah. Cara kedua menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan cara sejalan antara perkataan dan perbuatan. Ibu juga harus mempraktekkan untuk menjaga tutur kata dan perilaku dan selalu bertindak sesuai, karena anak akan mencontoh 2 hal tersebut. Ibu-ibu akan belajar cara lain untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Kan Ibu punya teman di sampingnya ya Bu, kenal? Ibu kenal Kak Anu Rahayu. Bisa. Ibu kalau kenal berarti Ibu udah tahu sifat baik. Nah, sekarang Bu,
Ibu silahkan Bu, sebut 1 atau 2 kata hal-hal baik dari ibu yang di sebelahnya. Rajin ibadah. Ini rajin Pengawasan. ibadah. Ibu Haryati sebagai tetangga saya orangnya baik, ramah. Kalau punya rezeki dia mah selalu berbagi. Alhamdulillah. Kira-kira bagaimana perasaan ibu ketika mendengar orang lain menyampaikan hal baik pada diri ibu? Senang waktu itu pas ada yang ngomongin kita baik, nggak senang. Nah, kesimpulannya adalah cara ketiga untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah selalu berusaha melihat hal baik yang ada dalam diri ibu masing-masing. Pikiran yang positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak. Pujian dari orang lain membuat kita merasa baik atau positif terhadap diri sendiri dan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih positif lagi, bertutur kata positif dan bertindak positif juga. Kelompok 1 silakan Bu. Yang pertama Bu. Ceroboh sekali aku, di mana sih kuncinya? Pikiran positifnya Harus diingat-ingat Harus lagi di diingat-ingat mana tadi lagi, meletakkan di mana tadi meletakkan kuncinya. kunci. kita dapat kesimpulan juga bahwa kita harus selalu berpikir Positif. Ibu, sekarang kita akan menonton film bersama ya Bu. Bagaimana perasaan Agus dan Ibu Lili di awal cerita Bu? Salah prasangka Tanya Bu. ibu dan anak. Perasaannya gimana Bu kalau salah prasangka? Sedih gitu. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hubungan Ibu Lili dan Agus barusan Bu? Kurang baik. Kurang komunikasi. Kita bisa ambil kesimpulan juga bahwa permasalahan ekonomi keluarga adalah sebab tanpa sadar membuat orang tua bertindak kasar dan sering marah Betul. pada anak, Iya. sehingga menjadikan keluarga tidak bahagia. Orang tua perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi anaknya. Sekarang kita akan belajar mengenai perubahan sikap Ibu Lili yang memberikan pengaruh terhadap anaknya. Perubahan sikap apa yang ditunjukkan oleh Ibu Lili? Jadi penyabar. Jadi lebih penyabar. Bagaimana perasaan anak-anak ketika ada perubahan dari sikap Ibu Lili? Senang. Iya, senang. Iya. Terima kasih Ibu atas pendapatnya. Kita simpulkan juga bahwa Ibu Lili ini berusaha untuk lebih sabar, tidak cepat marah, dan menunjukkan kasih sayang Kasih kepada sayang anak-anaknya. anak-anaknya. Pada bagian akhir juga terlihat bahwa perubahan sikap Ibu Lili ini berdampak baik bagi anak-anaknya. Menjadi orang tua yang lebih baik tidak ditentukan oleh jumlah uang yang kita miliki. Kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik dengan mengendalikan emosi. Cara keempat untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan selalu bersikap, berperilaku, dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Ibu, mungkin di sini juga ada yang menjadi orang tua tunggal. Kalau menjadi orang tua tunggal juga itu bisa menjadi orang tua yang hebat. Tentunya dengan adanya anggota keluarga lain yang bisa membantu ibu sebagai orang tua. Baiklah, terima kasih telah menonton video simulasi P2K2 Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak sesi 1 langkah 1-4. Apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.